Nggak bisa begini KPU. Masa langsung minta draftnya diubah dan disahkan? Harus konsultasi dulu kepada DPR. Pak Hasyim Asyari dan anggotanya semua itu telah melanggar 3 pasal. Karena melanggar 3 pasal itu diberi teguran keras terakhir. Apakah fakta yang terjadi kemudian KPU membatalkan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau tidak? Majelis mohon klarifikasi di peraturan mana yang diminta untuk diubah itu majelis. Tadi ada disebutkan oleh saksi peraturannya ya. Dimintaan KPU untuk diubah. Tahu tidak peraturan mana yang minta diubah? Ya, jadi yang mulia, pada waktu KPU ini menerima berkas, Bawaslu menyatakan dalam persidangan mereka menggunakan pedoman pengawasannya dengan menggunakan peraturan nomor 19. Itu yang dia gunakan. Begitu juga KPU. Jadi pada waktu itu berdasarkan peraturan nomor 19 tahun 2023, syarat capres dan syarat cawapres itu harus paling rendah 40 tahun belum diganti. Ya, itu tidak ditanyakan tadi. Ya, itu ya. Tadi yang ditanyakan. Majelis, terima kasih. Termohon, Pak? Karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu, penting kami klarifikasi satu hal. Tidak usah, nanti Bapak punya instrumen untuk mengkanter itu. Baik. Oleh karenanya yang mulia, DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ketiga maksudnya dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada saudara Hasyim Asyari selaku teradu 1 pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, pasal 15 huruf C, pasal 19 huruf A, maka tentu saja saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2004. Menjawab pertanyaan kuasa pemohon, apa maksud dari dikabulkan sebagian? Yang mulia, kami pada waktu permohonan di DKPP, permohonannya banyak. Antara lain ya, minta dikoreksi produk dari KPU, karena kami teringat itu pernah dilakukan oleh DKPP pada saat di bawah Prof. Jimli. Kami juga minta KPU anggotanya ini karena melanggar tadi diberhentikan secara permanen, karena pada waktu DKPP dipimpin oleh Pak Muhammad itu juga dikabulkan. Nah, yang dikabulkan sebagian hanya dinyatakan bahwa KPU ini telah melanggar pasal yang disebutkan tadi dan diberi peringatan keras terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, proses persidangan DKPP memanggil Bawaslu, DKPP memanggil juga Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Pada saat persidangan jelas Bawaslu menyampaikan dalam proses verifikasi Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan. Kenapa? Karena sistem silonnya tidak dapat diakses. Begitu juga waktu Dirjen DKPP dihadirkan, fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan tanggal 5 tadi. Itu juga waktu Dirjen DKPP dihadirkan, fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan
tanggal 5 tadi disampaikan oleh Dirjen, ya, pernah KPU mengirimkan surat untuk perubahan peraturan KPU 7 hari setelah tanggal 16 Oktober. Saya ulang, 7 hari. Lalu oleh Dirjen PP dikembalikan, yang mulia. Nggak bisa begini KPU. Masa langsung minta draftnya diubah dan disahkan? Harus konsultasi dulu kepada DPR. Maka dikembalikan nih sama Pak Hasim. Tolong dulu, ya, prosesnya konsultasi. Proses itu baru dijalankan setelah 7 hari, barulah ketemu tanggal 3 tanggal 3, ya, itu diterbitkan peraturan KPU nomor 23. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang di dalam pendaftaran Cawapres Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka ini menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024, yang menuai polemik dan juga banyak dibicarakan. Dan bukan hanya banyak dibicarakan, tetapi oleh karena pendaftarannya ini, maka yang ini mendapatkan sanksi dari berbagai lembaga, ya, berbagai lembaga seperti lembaga Mahkamah Konstitusi, ya, gara-gara dari meloloskan Gibran, maka Ketua Anwar Usman dicopot, ya, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak diikutkan di dalam pengambilan keputusan atau sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Kemudian, ya, yang lembaga yang lain adalah KPU mendapatkan sanksi dari DKPP atas pelanggaran yang dilakukannya, pelanggaran berat, di mana peraturan dari KPU itu masih 40 tahun, ya, minimal umur capres-cawapres itu 40 tahun belum diganti, sehingga karena belum diganti maka itu KPU mendapatkan sanksi. Nah, sehingga beberapa lembaga yang mendapatkan sanksi akibat dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini. Nah, teman-teman, kita lihat tentang pelanggaran KPU. Apa yang membuat KPU ini bisa dikatakan melakukan satu pelanggaran? Nah, di sini dikatakan bahwa Ketua KPU terbukti langgar kode etik karena loloskan Gibran sebagai cawapres. Apakah akan membatalkan pencalonannya? Nah, sesuai dengan juga apa yang digugat oleh kubu 01 dan juga 03, mereka menggugat bahwa hasil dari suara yang didapatkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan hasil suara yang tidak murni. Ya, ada hal-hal yang janggal di dalamnya sehingga mereka membawa itu ke Mahkamah Konstitusi dan tidak menerimanya. Dan apakah tentang pelanggaran KPU ini nanti itu bisa membatalkan pencalonan Gibran, di mana sesuai dengan permohonan kubu 01 dan 03 juga bahwa Gibran, ya, setidaknya Gibran didiskualifikasi. Apakah dengan pelanggaran KPU ini nanti maka selaku Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari kubu 01 dan 03. Itu nanti, ya, kita lihat bagaimana pembacaannya pada saat hari Senin, ya, tanggal 22 April ini. Nah, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari dan anggota KPU lainnya karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Nah, kemudian keputusan itu disampaikan ketuanya Hedi Lugito dalam sidang putusan DKPP di Jakarta Senin 5 Februari. Putusan ini diambil setelah DKPP sebelumnya menerima aduan dari 3 orang tentang putusan KPU tersebut. Nah, kemudian teman-teman, bahwa memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian, kata Hedi Lugito,
dalam siaran langsung di YouTube DKPP. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari, tegasnya. Nah, kemudian DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 6 komisioner KPU karena alasan yang sama. Nah, ternyata bahwa DKPP ini bukan hanya menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada ketua KPU, tetapi menjatuhkan sanksi juga peringatan keras kepada 6 komisioner dari KPU, ya, dengan alasan yang sama. Nah, ini nama-namanya teman-teman. 6 orang komisioner KPU itu adalah Agus Melas, Betty Epsilo Indros, Muhammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, serta Idam Holik. Nah, kemudian Hasyim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres dalam aturan yang ada. Nah, kemudian aturan itu adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 PUU 21 Romawi 2023. Nah, apakah bakal membatalkan pencalonan Gibran? Nah, ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Apakah tentang karena pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ini membuat Mahkamah Konstitusi menerima permohonan dari kubu 01 dan 03 bahwa pencalonan Gibran tidak sah menurut mereka, ya, karena disebabkan tadi tentang pelanggaran-pelanggaran tadi. Nah, teman-teman, ya, kita lihat bagaimana nantinya apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, kita mendukung para hakim yang memberikan satu keputusan untuk Pilpres tahun 2024 ini, ya, terkhususnya di sengketa ini teman-teman. Tentu kita terus memberikan dukungan moral bagi mereka, sehingga mereka bisa kuat di dalam mengambil satu keputusan, di dalam mengambil satu keadilan, karena di posisi mereka, ya, tidak mudah, banyak juga godaan-godaan di dalam hal-hal tersebut dan juga tantangan yang mereka dapatkan. Tentu dengan dukungan kita sebagai masyarakat Indonesia memberikan dukungan moral kepada mereka dan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah wakilnya Tuhan di dunia ini untuk memberikan satu keadilan bagi umat manusia, ya, terutama di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Dan semoga, ya, Mahkamah Konstitusi, ya, memberikan satu kepercayaan penuh kepada masyarakat, karena lembaga konstitusi mendapatkan banyak kritikan-kritikan selama ini, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi sudah berada pada titik terendah, sehingga itu menjadi tugas dan tanggung jawab, ya, apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi baru yaitu Bapak Soehartoyo, ya, menginginkan supaya dia bisa mengembalikan marwah konstitusi di tempatnya yang semula, ya, dan juga dia mengharapkan, ya, dia dikenang sebagai hakim yang baik. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda dan kita menunggu bagaimana proses nantinya pembacaan putusan di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.